Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Ustadz Mubarak. Ya, Ustadz Mubarak ya. Alhamdulillah, sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan sebentar lagi kita semua umat muslim di dunia akan memasuki bulan Ramadan 1443 Hijriah. Tentu ini sangat mengembirakan bagi seluruh kaum muslimin di dunia, khususnya di Indonesia. Ustadz, ketika kita akan memasuki bulan Ramadan, kira-kira persiapan apa saja yang harus dipersiapkan oleh kita semua menyambut bulan Ramadan ini? Persiapan yang harus kita siapkan menjelang Ramadan diantaranya adalah kita belajar puasa, sehingga nanti ketika kita sampai ke hari hanya kita sudah terbiasa merasakan lapar, merasakan haus. Ini mungkin seperti olahragawan, umpama seorang petinju ketika dia mau tanding tinju di arena jauh-jauh hari sebelum itu dia sudah belajar tinju terlebih dahulu, latihan. Nah, begitu juga dengan puasa. Nah, belajarnya puasa ini gimana Ustadz? Belajar puasanya tentunya jauh-jauh hari kita sudah mulai puasa sunnah, semacam puasa hari Senin, puasa hari Kamis, dan puasa-puasa sunnah lainnya. Dan sudah mulai mengurangi makan. Nah, dengan belajar mengurangi makan, nanti waktu kita puasa Ramadan, tentu kita tidak akan kaget untuk menghadapinya. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita juga mulai belajar untuk menjaga diri kita, supaya diri kita ini tidak terbiasa untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk, semacam mencaci maki atau ucapan-ucapan tidak sopan kepada para pemimpin. Kita kan sekarang melihat banyak ada orang, kalau kita lihat nggak pernah manggil Pak Jokowi itu dengan ucapan Pak Presiden, ngucapnya rezim. Ini kan ucapan-ucapan yang kurang sopan atau mungkin malah tidak sopan. Ini termasuk su'ul adab bukan itu? Oh iya, sangat su'ul azab sekali. Itu kayaknya kita tidak meniru hal-hal yang semacam itu. Ustadz, kalau itu tadi kan kita menjaga ucapan nih. Kalau menjaga komen di media sosial itu termasuk tidak dalam rangkaian tadi kita menjaga? Oh iya, menjaga komen atau kita membuat tulisan-tulisan itu juga harus kita menjaga diri. Apa yang kita tulis harus tulisan yang benar, yang jujur, tidak membuat berita-berita hoax dan lain sebagainya. Itu termasuk praktek dari isi kandungan dari puasa itu sendiri. Itu orang puasa itu kan dilatih untuk supaya jadi orang baik, supaya lisannya baik, matanya baik, telinganya baik, tangannya baik. Nanti di luar puasa kita pun akan menjadi orang yang baik terus selama mulai dari Syawal sampai Sya'ban itu sudah jadi orang baik terus. Ketika kita di luar Ramadan kok lisan kita, mata kita, telinga kita, hati kita itu buruk, berarti ketika kita puasa Ramadan itu istilah orang sekolah belum lulus. Masih remedial ya Ustadz? Masih remedial. Perlu banyak puasa lagi. Perlu banyak lagi latihannya. Terus apa lagi Ustadz persiapannya selain dua itu? Selain itu tentu kita harus siap belajar menata hati. Seperti hati kita harus selalu belajar sabar, belajar nerima apa adanya, belajar tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di zaman sekarang ini kita zaman apa ya namanya ya, di ngomong zaman akhir mungkin ya juga zaman akhir. Buktinya kita kalau ngelihat apa di medsos itu luar biasa godaan-godaan kita.
bukan hanya sekedar gambar yang tidak baik, Iya. tapi tulisan-tulisan yang tidak baik itu sangat sangat banyak sekali dan itu dapat mempengaruhi akal dan hati kita. Hmm. Oleh karenanya kita yang terbaik adalah belajar memperbaiki diri. Setelah kita belajar memperbaiki diri, insya Allah nanti kita akan bisa menularkan orang lain juga ikut menjadi baik. Nah, Ustadz, konteks sekarang ini tadi bahwa disebutkan menata hati, termasuk tawakal tadi ya. Nah, konteks sekarang ini implementasi tawakal itu seperti apa? Tawakal itu ya pasrah kepada Allah Berserah Subhanahu wa diri kepada taala, Allah. berserah diri. Akan tetapi sebelum kita pasrah itu sudah diawali dengan usaha, dengan doa. Umpama ya, ini di zaman pandemi ini. Di zaman pandemi ini tawakal itu harus dipasang betul-betul. Artinya hati kita harus pasrah bahwa kena corona atau tidak itu semuanya adalah takdir Tuhan. Seandainya kena, kita harus menerimanya dengan ridho, dengan lapang dada. Akan tetapi kepasrahan terhadap takdir Tuhan ini harus diiringi kita dengan barengi ikhtiar. dengan ikhtiar. Iya. Umpamanya kita pakai masker, jaga jarak, Iya. cuci tangan, Iya. kemudian dibarengi dengan doa. Dibarengi dengan doa tetap ya. Tidak hanya tawakal aja tanpa ada usaha dan doa. Ada lagi persiapannya, Ustadz, untuk pemirsa kita? Saya pikir cukup sekian Cukup dulu. sekian, dan nanti Ya. persiapan-persiapan lain atau apa saja yang akan kita lakukan ketika bulan Ramadan, amalan-amalan apa saja, nanti akan kita bahas lagi di sesi yang berikutnya, Ustadz ya. Oke. Insya Allah kita berjumpa lagi, Ustadz ya. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih pemirsa atas partisipasinya, dan kita akan ngobrol-ngobrol lagi nanti di sesi-sesi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik sekali ya.